Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadanti dengan NIM 200904113. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi A. Pada hari ini, saya akan menjelaskan konsep dasar Public Relation sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Maulita. Konsep dasar Public Relation terbagi dalam 5 sub-pokok pembahasan. Yang pertama ialah definisi Public Relation, yang kedua karakteristik Public Relation, yang ketiga mengapa Public Relation diperlukan, yang keempat bagian fungsi Public Relation, dan yang terakhir adalah syarat-syarat menjadi Public Relation yang sukses. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi Public Relation. Menurut Effendi, pada tahun 1990, Public Relation dapat dibedakan ke dalam dua pengertian. Yang pertama, teori komunikasi. Public Relation dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi. Yang kedua, metode komunikasi. Public Relation dilakukan secara melembaga atau Public Relation of Being, yaitu berupa biro, bagian, seksi, urusan bidang, dan sebagainya. Selain itu, Public Relation adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi. Public Relation juga merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, dan penghargaan publik. Public Relation dapat dipandang sebagai ilmu, sistem, seni, fungsi, proses, profesi, metode, dan juga kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik Public Relation. Public Relation memiliki 4 karakteristik, di antaranya yang pertama ialah memiliki komunikasi dua arah, bersifat terencana, dan yang keempat mampu berorientasi pada lembaga ataupun organisasi, dan yang terakhir sasarannya adalah publik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa Public Relation diperlukan. Pasti teman-teman di sini juga menanyakan mengapa Public Relation sangat diperlukan. Public Relation sangat diperlukan sebagai komunikator, yang kedua sebagai problem solver atau pemecah masalah, yang ketiga backup management, yang keempat dapat membina relasi atau hubungan, dan yang terakhir sebagai image maker yang bertujuan menjaga reputasi atau citra suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian fungsi Public Relation. Bagian fungsi Public Relation terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada hubungan internal, yang kedua ada publisitas, yang ketiga ada advertising, yang keempat ada press agentry, yang kelima ada public affairs, yang keenam ada lobbying, yang ketujuh manajemen isu yang terdiri dari identifikasi dini dan respon strategi, yang kedelapan ada hubungan investor, dan yang terakhir ada pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang Public Relation. Nah, teman-teman di sini yang ingin menjadi seorang Public Relation harus mengetahui syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan tentang media dan manajemen. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah atau problem solver. Yang keempat, harus memiliki motivasi. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu intelektual. Selain itu, syarat-syarat menjadi Public Relation ialah bisa menulis dan mempunyai kemampuan public speaking yang baik. Seorang Public Relation harus bisa menulis dengan benar secara gramatikal dan mempunyai tulisan yang mudah dipahami. Selain itu juga tegas, informatif, persuasif. Tujuan seorang Public Relation harus bisa menulis ialah untuk publikasi dan pidato. Selain itu, seorang Public Relation harus bisa berbicara dengan baik atau berbicara dengan artikulasi dan memiliki gestur yang baik saat berbicara, serta bisa menyesuaikan dengan tema yang sudah disesuaikan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai konsep dasar Public Relation. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.